Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Kenapa? Oh, jangan coba-coba menghitung kancing yang ada di sini ya. Atau saya jadiin kuis nih ya. Berapakah jumlah kancing di sini? Kalau bisa menebak, oh enggak. Oke, seperti biasa saya Roni Waluya hadir ke hadapan Anda dalam Visi Zakat. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai pertanian sehat atau prospek perkembangan pertanian sehat. Kita tahu bahwa sebuah perkembangan di bidang pertanian itu tidak hanya memikirkan hanya jangka pendek atau hanya masa sekarang, tapi harus memikirkan bagaimana pertanian ini bisa mensejahterakan masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang. Berbagai macam teknologi itu sudah diserap oleh pertanian, tapi yang paling penting dalam pertanian ini ternyata mengenai bagaimana penguasaan lahan atau property right. Nah, bersama saya sudah hadir akan membicarakan masalah ini Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, yaitu Bapak Dr. Kasdi Subagiono. Dari namanya sudah jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Roni. Orang Jawa nih pasti. Betul sekali. Orangnya bahagia terus, ya. Su itu orang Bagiono, ya kan? Su itu bagus. Bagus, Ya. bagus bahagia. Ya. Pak Kasdi. Ya. Tadi saya katakan bahwa sebuah pertanian yang sehat itu tidak hanya sehat untuk sekarang saja, Betul. tapi harus memikirkan bagaimana ke depan. Betul. Tapi yang sangat menyedihkan adalah dulu kita negara agraris yang segala macam swasembada. Nah, saya pengen tahu menurut pandangan Pak Kasdi sendiri, saat ini kondisi kita seperti apa sih di bidang pertanian? Baik, Mas Roni begini. Jadi mudah-mudahan pemirsa juga tidak inferior memandang pertanian kita. Nanti saya tunjukkan berbagai perkembangan di pembangunan pertanian kita. Ya, barangkali perlu kita luruskan bahwa soal swasembada pangan, ya. Kita sebenarnya ini perlu ada beberapa indikator, tentunya tidak terlepas dari proses produksi komoditas kita. Yeah. Pangan saja yang kita sebut padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi misalnya. Padi saja sebenarnya posisi kita pada posisi surplus, meskipun surplusnya belum terlalu tinggi. Kita perlu beras ya untuk konsumsi masyarakat kita, totalnya sekitar 33 juta ton beras. Produksi kita mencapai 37 juta ton kalau diberaskan gitu ya. Artinya masih ada surplus sekitar 2,5 sampai 3 juta. Jadi masih banyak produksi dibandingkan konsumsinya. Ya, ini bicara padi. Memang kita cukup juga menyampaikan beberapa informasi. Kementerian Pertanian senantiasa menginformasikan beberapa yang masih ada kendala. Seperti misalnya kedelai yang sekarang rame. Memang perkembangannya tidak seperti padi, jagung. Oleh karena itu dalam target kami, di dalam target sukses Kementerian Pertanian yang sudah kami gagas sejak 2009 ya, itu bahwa kita akan mempertahankan swasembada padi dan jagung. Kemudian yang 3 komoditas utama yang lain itu swasembada di 2014. Jadi Anda melihat sebenarnya 5 tahun terakhir ini terjadi kemajuankah, kemundurankah, stagnansikah atau apa? Bicara kemajuan dan kemunduran Mas Roni, saya tunjukkan indikatornya ya. Baik. Jadi pertama tentu supaya kita bisa mengkuantifikasi lebih bagus. Pertama mengenai peningkatan produksi kita. Ya, tadi saya sebutkan mengenai padi, jagung kita juga meningkat. Cuman kedelai ada beberapa perlambatan bahkan masih minus ya karena kita perlu 2,2 juta ton. Tapi kita baru memenuhi sekitar 750.000. Nah, ini masih perlu ada masukan dari luar. Tapi semangat kita adalah bahwa kalau kita bicara impor, ini adalah alternatif terakhir. Saya jelaskan misalnya impor ya. Kita kalau hidup di negara yang apalagi dalam era global ya, rasanya tidak mungkin. Karena apa? Komoditas pertanian itu tumbuh spesifik lokasi. Contohnya kita ambil misalnya kalau kita bicara masalah kiwi misalnya, kiwi nggak mungkin diproduksi di sini, mesti impor. Tapi kan kalau dibandingkan persentasenya berapa persen kiwi yang diimpor dengan beras yang diimpor? Saya bicara beras ya. Bicara beras sekarang kita punya target arahan presiden kita
bahwa kita harus surplus 10 juta ton beras 2014 nanti. Nah itu kita upayakan dengan berbagai cara. Sekarang tadi saya sebutkan sudah surplus, tapi 2,5 itu masih belum aman gitu ya. Kira-kira 1,5-2 bulan sudah habis, padahal produksi kita 3 bulan. Kalau itu 10 juta ton, insya Allah saya kira sangat tepat arahan Presiden kita bahwa 10 juta ton itu akan menjamin keamanan pangan kita. Nanti kita akan lebih lanjut, saya akan nanya soal itu. Nah sekarang saya pengen tahu bahwa kalau dikatakan tadi saya mengambil gambaran bahwa ini sebenarnya kemajuan, banyak kemajuan di bidang pertanian. Dan ini tidak terlepas dari teknologi yang membantu. Nah, apakah sekarang penguasaan teknologinya sendiri oleh masyarakat sudah maksimalkah? Karena kita tahu bahwa yang misalnya mungkin padi yang tadinya hanya panen beberapa bulan, sekarang sudah bisa diperpendek masa panennya. Nah ini gimana nih? Iya, tadi saya tambahkan dulu Mas Roni, ada yang ketinggalan. Indikator yang penting juga bahwa pertanian mengalami perkembangan itu tentunya dari indikator yang mensejahterakan. Kita dari parameter yang kita sebut dengan nilai tukar petani, nilai tukar petani kita itu meningkat ya. Sekarang sudah melebihi dari 100. Nilai tukar petani itu artinya indeks harga yang diterima petani dari produksinya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani terhadap konsumsi. Itu juga menjadi. Nah, kemudian surplus perdagangan pertanian kita, Pak Mas Roni, itu meningkat pesat. Tahun 2006 itu 8,9 miliar dolar. Tahun 2011 kita sudah mencapai 22,77 miliar dolar. Ini satu perkembangan berarti. Baik, kembali ke teknologi. Kalau bicara masalah penguasaan teknologi, Badan Litbang Pertanian tidak saja menghasilkan inovasi teknologi, tapi juga ikut mendampingi inovasi teknologi, bekerja bersama dengan para penyuluh. Ini kan berproses, tapi itu mengedukasi masyarakat semua. Mengedukasi masyarakat terutama petani kita. Dan alhamdulillah beberapa perkembangan mengenai perkembangan penguasaan teknis menurut saya tidak menjadi masalah. Karena pendampingan teknologi terus kita lakukan. Memang ada beberapa kendala di aspek penyuluhan misalnya. Artinya petani hanya end user saja gitu kan? Betul sekali. Tapi dalam arti kelompok ini juga bisa self educate terhadap kelompok yang lain, terhadap personal. Artinya kalau mereka sudah menguasai semuanya, teknologinya dan segala macam, mereka bisa istilahnya menjadi penghubung ya, mediator lah gitu ya. Mas Roni. Jadi berkaitan dengan transfer inovasi teknologi, kita punya konsep yang namanya spektrum diseminasi multi channel. Kita menggunakan berbagai media, menggunakan berbagai channel. Misalnya, jadi yang mentransfer inovasi itu bukan menjadi dominasi penyuluh. Pak Gubernur, Bupati, Lurah pun bisa. Semua sudah menguasai ya. Menguasai itu. Artinya. Baik. Ini obrolan sangat menarik sekali karena tadi dikatakan bahwa pertanian sudah semakin maju, berasnya surplus, kemudian apakah ini juga termasuk tadi kan dikatakan sudah mensejahterakan masyarakat. Yang jadi pertanyaan, import masih tinggi, ya. Kemudian tingkat kesejahteraan atau angka kemiskinan naik terus. Nah, kita akan lanjutkan obrolan setelah yang berikut ini. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Salah satu profesi terbesar dari bangsa ini adalah petani. Namun, ironisnya negara ini menjadi salah satu negara pengimpor hasil pertanian terbesar. Dan para petani masih jauh dari sejahtera. Salah satu cara untuk mengatasi masalah pertanian di Indonesia adalah dengan cara meningkatkan produksi secara tepat guna dan sehat. Pertanian sehat adalah pertanian yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam, dan peduli lingkungan. Peningkatan kesejahteraan petani tanpa merusak lingkungan adalah tujuan dari pertanian sehat. Zakat bisa dimanfaatkan untuk menciptakan pertanian sehat di Indonesia melalui penyediaan bibit, pupuk yang sesuai, dan membantu pengadaan lahan serta pemberdayaan petani. Lahan sering menjadi persoalan. Banyak petani yang tidak memiliki lahan dan hanya menjadi petani penggarap.
Selain itu, lahan pertanian banyak yang berubah fungsi menjadi daerah industri atau pemukiman. Masalah lain yang sering melilit para petani adalah kurangnya pengetahuan kewirausahaan. Akibatnya, sistem distribusi dan penjualan dikuasai pihak lain yang banyak mengambil untung dari produksi pertanian. Zakat berfungsi memberdayakan termasuk para petani. Melalui peningkatan pengetahuan dan kualitas petani yang meningkat, maka upaya pengembangan pertanian yang berbasis kebijakan lokal dan ramah lingkungan dapat cepat diwujudkan. Nah, kalau kita lihat dari tayangan tadi nih Pak Kasdi, bahwa ternyata pertanian sehat ini memang sangat dibutuhkan justru untuk ke depan gitu ya. Nah, sekarang apa yang sekarang sedang dilakukan atau usaha-usaha apa saja? Apakah dari penguasaan teknologinya, kemudian adakah kebijakan pemerintah juga untuk istilahnya, kalau Pak Kasdi bilang tadi kan tidak bisa menghindar dari globalisasi dan segala macam, tapi sebenarnya kan bisa ditekan nggak sih angka import segala macam? Baik, ya sebelum ke impor ya, jadi pertanian sehat konsepnya adalah sangat mulia. Dan ini merupakan satu upaya kita juga supaya generasi kita nanti merasakan indahnya dan manfaatnya pertanian kita semakin. Salah satu yang harus kita perhatikan, satu, mensejahterakan harus. Kedua, tidak terlampau mengeksploitir sumber daya. Kita harus kelestarian itu harus terjaga. Kemudian juga secara sosial memang memberikan jaminan. Kalau kita bicara pangan, berarti ya memberikan jaminan ketersediaan pangan yang cukup di saat ini dan untuk ke depan. Itu bicara pangan yang paling mudah ya. Bukan berarti tidak yang lain. Karena pertanian banyak sekali fungsinya. Misalnya menyediakan bahan-bahan untuk industri. Itu juga bagian penting yang bagi sektor pertanian untuk mendukung ke sana. Mas, energi. Pak Kasdi udah ketemu ini belum? Pak Ahmad Juwaini. Sebenarnya beliau juga harusnya hadir. Karena ya ngobrol santai bersama kita di sini. Cuman bagus. Itu dia baru datang. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Ya. Alhamdulillah baik sekali. Om Ganteng banyak nyebut Om Ganteng sekarang. Mas Ahmad, kita lagi ngobrol mengenai prospek perkembangan pertanian sehat. Ya, konteksnya dengan Dompet Duafa. Apa sih kontribusi yang dilakukan oleh Dompet Duafa ke hal pertanian ini? Ya pada awalnya kita mau bantu petani sih sebenarnya. Pertama kali kita berpikir bagaimana kita bantu petani karena sebagian besar masih banyak ya petani ya? Masih banyak, dan karena sebagian besar petani itu termasuk yang miskin, orang miskin Indonesia, penduduk miskin Indonesia salah satunya udah banyak petani. Tapi kemudian dari pikiran membantu petani, kita juga berpikir apa yang kita bisa introduksi lebih dari sekedar menolong petani, yaitu kemudian bisa nggak petani itu juga kita ajak untuk mengubah tanda petik pola pertaniannya dari pola pertanian yang tradisional konvensional berubah menjadi pertanian yang sehat. Itu yang kita lakukan. Karena itu kemudian kita melakukan upaya-upaya membantu petani dalam rangka mengembangkan pertanian sehat. Sehat itu standarisasinya apa? Apa artinya, maksudnya apakah pengelolaannya, hasilnya, atau outputnya? Artinya output dari hasil itu mensejahterakan mereka gitu. Output yang pertama yang kita jadikan standar adalah outputnya, dalam arti produk pertaniannya itu. Jadi yang kita paling utamakan waktu yang awal kita lakukan adalah bagaimana agar hasil pertanian itu bebas pestisida. Itu yang pertama kali. Sekarang? Ya. Masih pakai nggak? Jadi begini, Mas Roni, memang bertahap ya untuk beberapa. Pestisida pasti pakai, tapi kita mengarahkan dengan inovasi teknologi yang kita kembangkan adalah pestisida nabati. Oh ada ya? Ada. Teknologi baru juga? Iya, ini yang bisa kita kontribusikan dalam konteks pertanian sehat ini. Tadi biar nggak kolesterol kali ya? Pestisida itu sebenarnya unsur racun, bahan kimia. Kan kalau kita kan sudah nggak boleh itu kan makan yang hewani kan, aduh, udah kolesterol buat kita gitu kan. Oh, pestisida juga ada yang nabati ya? Iya. Oh gitu. Kita kembangkan juga, itu maksudnya sudah banyak. Lebih aman maksudnya untuk lebih aman, dan itu bisa di-create atau dibuat oleh petani di in situ, di tempat, tidak harus membeli melalui tumbuh-tumbuhan. Iya, macam-macam tumbuhan. Kita punya namanya tanaman obat keluarga. Di dalam beberapa itu bisa kita kombinasikan dengan mulai dari urinnya ternak, kemudian kita campur dengan beberapa limbah dan juga dicampur dengan obat-obat itu bisa juga dijadikan pestisida. Mas Ahmad, apakah dari dana zakat yang dikumpulkan Dompet Duafa nih itu juga menyentuh ke hal-hal
pengembangan teknologi, penggunaan teknologi yang tepat Ya, gulanya? dengan sendirinya kalau kita mau mengintroduksi pertanian sehat kan harus ada teknologi yang kita adopt ya. Dan akhirnya mau nggak mau kita harus membiayai itu semua. Kan besar sekali kan, artinya kalau misalnya kita bicara soal Iya, teknologi iya, ya, iya. cukup kita memerlukan biaya yang besar dong. Ya tentu kita cari juga teknologi-teknologi yang tidak terlalu mahal. Dan itu bisa seperti tadi kata Bapak juga ya. Itu kalau kita banyak mengembangkan model-model baru atau teknologi-teknologi baru yang ramah lingkungan, kemudian tidak mengandung bahaya, itu juga banyak yang sebenarnya berasal dari bahan-bahan yang murah untuk Sampai kita sejauh buat. ini langsung ke petani kah atau ada kerjasama dengan Departemen Pertanian? Kalau kami masih langsung dengan petani. Jadi lebih kalau kerjasama dengan petani mungkin satu kali misalnya kita undang dari pertanian, Departemen Pertanian untuk Kementerian Pertanian untuk menyampaikan pandangan kebijakan misalnya. Itu yang kadang-kadang kami lakukan. Iya, iya. Nah, Anda melihat lembaga-lembaga non-departemen yang melakukan kegiatan ini bagaimana? Wah, sangat penting sekali karena membangun pertanian ini tidak mampu harus dibebankan ke Kementerian Pertanian saja. Semua harus ikut. Coba kalau kita tinjau dari kementerian dan lembaga, itu berbagai lembaga terlibat. Soal irigasi, PU, soal perindustrian, menjual produk, perdagangan. Jadi tidak bisa hanya Kementerian Pertanian. Nah, apalagi ini kawan-kawan seperti dari Dompet Duafa yang kegiatan sosialnya sangat tinggi dan menjangkau tepat sasaran yang juga kami sasar. Ini satu hal penting. Jadi lebih meringankan kementerian lah paling nggak gitu ya? Sangat tepat. Dan membantu kesejahteraan masyarakat. Iya, persis. Baik, obrolan kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ya setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dan kita masih membicarakan mengenai prospek pengembangan pertanian sehat. Banyak pertanyaan ironis sekali bahwa katanya kan negara kita negara subur. Kata Kus Plus, tongkat dan kayu jadi tanaman kalau kita tancepin. Tapi ya kita harus tidak bisa menutup mata juga. Nilai import beras atau import lainnya. Kita lihat tukang-tukang buah sekarang lebih banyak menjual buah import dibandingkan dengan buah lokal. Bagaimana kita bisa membuat sebuah perencanaan pertanian yang sehat ke depan kalau kondisi saat sekarang aja seperti ini? Baik, saya kira ada beberapa yang kendala, tantangan dan juga hambatan kami tidak menutup ada. Iya. Tetapi yang sering dikemukakan adalah bagian-bagian yang menurut saya juga ya bolehlah itu menjadi Di-expose bagian gitu dari ya? expose ya. Aha. Tapi yang justru ada dorongan kuat terhadap katakanlah pembangunan ekonomi. Ya, misalnya tadi saya sebutkan perkebunan misalnya, jarang sekali diekspos. Kembali kepada tadi kenapa masih impor. Jadi begini, tadi saya gambarkan bahwa tidak bisa terelakkan bahwa produk apalagi sekarang variasi daripada konsumen itu tidak saja jumlahnya meningkat tapi ragamnya meningkat. Nah, ragam yang meningkat ini membutuhkan satu penyediaan yang sangat cermat. Misalnya begini. Tadi saya sebutkan tentang kiwi. Oke lah, bicara masalah kedelai. Sekarang permasalahan kedelai yang sedang ramai. Dan kedelai yang lagi ramai kedelai import juga kan? Betul. Jadi kan kedelai ini jadi tidak ada insentif harga terhadap gimana mau swasembada kalau petaninya nggak mau nanam. Itu nomor satu. Nomor dua adalah ketersediaan lahan. Itu juga saling berkaitan. Kalau harganya ini memberikan insentif, sekarang harganya hanya 4 ribuan, itu nggak akan menguntungkan. Padahal produksi kedelai baru katakanlah 1,5. Orang tanam padi bisa mencapai 5 ton dengan harga hampir sama 4,5. Mendingan padi dong kalau gitu daripada kedelai. Kan milih padi, nggak akan milih itu. Maka harga harus kita tingkatkan. Sekarang naik, harusnya angin surga bagi petani menjadi 8.000 itu. Tapi begitu giliran nggak ada harga naik. Karena yang menjadi berat adalah perajin tempe dan tahu membeli dengan harga mahal itu. Lah bagi saya harusnya keberpihakan ini ke petani juga lah. Sulit bagi pemerintah juga memikirkan yang satu-satunya tidak begitu. Adil pun ini juga masih harus dicermatin mana yang harus porsinya besar, mana yang harus Mas Ahmad, untuk ke depan
kira-kira prospek apa saja yang menjadi gambaran dari Dompet Duafa untuk tujuannya bagaimana mengembangkan pertanian yang sehat ini? Ya, sekaligus juga ya saya kaitkan dengan jawaban Pak Haryono. Pak Kasdi, maaf, Pak Kasdi. Jadi menariknya begini Pak, jadi ada contoh namanya itu pisang Cavendish Pak. Pisang Cavendish itu sebenarnya asal muasalnya kan tidak dari Indonesia ya, tidak dari Indonesia. Tapi hari ini sudah ditanam di Indonesia itu Pak. Saya sudah menyaksikan langsung dan berarti bisa ya. Jadi sebenarnya kalau masalah rasa dan jenisnya bolehlah datang dari luar, karena memang namanya bibit itu dari mana aja boleh datang kan. Tapi produksinya bisa nggak dibuat di Indonesia, sehingga kemudian konsumsi yang kita lakukan itu juga berpengaruh terhadap petani kita gitu. Jadi saya kira kami di Dompet Duafa juga punya keinginan agar para petani itu bisa menanam sesuatu yang meskipun memang bibit buah ataupun asal dari luar yang memang rasanya enak dalam tanda petik misalnya, kalau sudah ditanam ke Indonesia itu akan memberi banyak manfaat. Kayak durian lah gitu ya. Seperti itu. Durian kan terkenal dari sini, gitu kan. Tapi yang terkenal sekarang durian Bangkok, gitu kan. Iya. Varietasnya berarti kan. Betul, Mas Roni, Pak Ahmad ya. Badan Litbang Pertanian sudah menghasilkan berbagai macam dan menurut saya produktivitasnya juga tinggi, tidak kalah dengan luar. Kalau bicara pisang itu dari segi agroekosistemnya tidak berbeda misalnya bicara kiwi. Kiwi ya jelas nggak bisa ditanam di sini. Tapi kalau pisang masih bisa. Saya itu perusahaan Filipina, tapi nanamnya di Sumatera. Nah, dan kita pun juga sebenarnya punya varietas-varietas Pak Ahmad ya, yang bisa dikembangkan, yang mungkin tidak kalah juga dengan Cavendish. Mereka bisa mulus warnanya. Kita punya teknologi sangat sederhana. Kenapa sih kesulitannya apa sih sebenarnya di kita itu? Apakah polisinya, peraturannya, atau apa sih sebenarnya isinya kok masih terus kalah sama? Kalau dari segi teknis barangkali menurut saya masih bisa ya. Mungkin ada beberapa yang terkait dengan policy masih juga harus ada adjustment lagi ke depan, bahwa adalah porsi mana yang harus dikembangkan yang dari luar dan mana yang harus dikembangkan milik kita. Potensi kita Pak, kalau bicara sumber daya genetik, Indonesia ini paling kaya. Kita sering dibandingkan dengan Brasil. Brasil hanya daratan. Kita punya lautan luas dan variasi ragamnya sangat besar dan sangat banyak. Dan itu potensi untuk mengembangkan varietas-varietas unggul yang tidak akan mungkin dimiliki oleh yang lain. Ya kayak pisang lah istilahnya gitu ya. Betul. Kenapa pisang Ambon Lumut yang menurut saya lebih enak sekali, gitu. Betul sekali itu. Iya, ini. Atau pisang Raja Serai gitu kan. Kenapa nggak dipopulerkan kemudian dicoba untuk ini loh pisang Indonesia gitu kan. Yang terkenal kan sekarang pisang Brazil, pisang Filipina gitu kan. Ya, seperti durian tadi disebut. Sebenarnya yang disebut dengan Bangkok itu durian kita. Iya betul. Montong Petro itu durian kita. Yaitu ya, plasma nuswanya dari kita. Lah, ya kita bisa nggak sekarang perang dalam konteks brand image, brandingnya, dan kita sudah menuju ke situ, bahkan di level petani kita bina. Kalau hanya menjual fresh produk, tidak akan memiliki hasil yang ini. Seperti Thailand, janganlah Thailand sudah advance misalnya. Vietnam sekarang sudah mulai itu. Juga packagingnya itu menjadi bagian pokok penting untuk mengangkat nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dijual fresh dengan dijual packaging, bahkan mungkin biayanya tidak 2 kali gitu ya, tapi bisa lebih marginnya mahal. Bisa 2 kali itu. Ini yang sudah menjadi bagian penting dari Kementerian Pertanian untuk membina di salah satu Direktorat Jenderal yang menangani ini adalah Direktorat Jenderal P2HP. Nah sekarang kalau kita melihat ke topik kita mengenai mengembangkan pertanian yang sehat, apa yang diharapkan dari para petani, terutama ini kan yang mereka yang melakukan ini semua. Kita bisa memberikan penyuluhan dan segala macam, tapi toh terakhir-terakhirnya tetap para petani inilah yang melakukan. Betul nggak? Betul apa sekali, yang diharapkan? Ya, saya kira mereka perlu sekali kejelasan daripada konsep. Kemudian inovasinya sudah sudah ada ya, dan sosialisasinya maupun penyuluhannya sudah banyak kita lakukan. Kalau boleh saya samakan istilah pertanian sehat ini dengan pertanian organik misalnya, itu juga pertanian organik sudah mereka kenal gitu. Masalahnya adalah bahwa porsi pertanian organik ini ya masih belum besar, sekitar menduduki 15-20% dari total produk yang kita targetkan. Semuanya yang lain masih harus dipupuk dengan chemical fertilizer misalnya begitu. Nah, kalau tidak mau mengatakan pestisida yang tadi Pak Ahmad sebutkan. Pestisida nabati. Iya. Mas Ahmad, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa maupun para petani ini di rumah? Iya, saya kira
bangsa ini juga harus mulai meningkatkan kesadaran konsumsinya ya. Jangan hanya sekedar menikmati saja, tapi mungkin harus bergeser ke yang lebih sehat. Gitu, sehingga kemampuan meningkatkan produksi pertanian di sektor pertanian yang sehat tadi dapat dikonsumsi dengan baik pada akhirnya. Dan terus berkembang terus sehingga akhirnya membantu para petani kita. Itu saya kira yang juga harus dilakukan oleh kita semua. Baik, terima kasih Pak Kasdi. Ya. Terima kasih juga Mas. Ada satu. Oh, ada satu, boleh. Sedikit aja boleh. Ya. Jadi berkaitan dengan ini, dalam 2 tahun terakhir ini, Kementerian Pertanian membangun satu model untuk pemanfaatan pekarangan. Itu namanya model kawasan rumah pangan lestari. Nah, itu yang kita bangun tidak saja pangan, tapi juga hortikultura, sayuran. Bukan hanya di desa-desa ya, di kota besar pun. Di kota, di desa kita bisa bangun itu. Mari. Ini menjadi bagian penting. Sekali lagi terima kasih Pak Kasdi atas kehadiran di sini. Mas Ahmad juga terima kasih. Jangan bosan-bosan ya, besok mampir lagi. Dan tentunya dengan obrolan kita kali ini, mudah-mudahan apa yang disebutkan pertanian sehat, yang paling utama adalah untuk terus mensejahterakan rakyat. Saya Roni Waluyo undur diri dan mohon pamit. Mungkin lain kali ada yang namanya green agriculture ya. Kita balik lagi, yuk kita sehatkan bumi kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.